Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Amin. yang paripurna karena kegiatan akhir-akhir ini sedang sangat padat ya, Bu. Iya, iya bersama. Iya. Bu, pada kesempatan ini apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Begini, Ibu. Eh, Akhir-akhir ini saya begitu banyak eh, beban ya, pikiran yang saya hadapi di kelas saya. Untuk itu saya datang ke Ibu pada hari ini. Oh iya, eh, kalau boleh tahu beban apa ya, Bu? Begini Bu, pada tahun ajaran ini kebetulan saya diberikan kesempatan untuk memegang kelas 4. Kebetulan kelas 4 sekarang itu jumlah siswanya sangat banyak Ibu, yaitu dengan jumlah 45 siswa. Karena kelas 4 itu kan kelas gemuk ya, jadi sedang aktif-aktifnya anak-anak itu pada masa di kelas tersebut. Jadi saya banyak menemukan kesulitan gitu Bu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu kurang konsentrasinya anak-anak dan saya dalam menyampaikan materi itu saya merasa tidak sampai ke anak. Di sini saya merasa sia-sia gitu saya menyampaikan materi sebanyak itu, tetapi tidak ngena ke siswa, hanya beberapa persen sampainya ke siswa, dan siswa itu sepertinya seperti apa ya, kurang konsentrasi, leha-leha gitu di kelasnya. Ya seperti itu Bu. Masya Allah ya. Secara pribadi saya ikut prihatin dan berempati dengan apa yang Ibu alami saat ini. Semoga Ibu bisa menghadapi ini dengan sabar ya Bu ya. Ya, amin Ibu. Iya, Terima kasih. mudah-mudahan bisa. Oke. Terus pelaksanaan pembelajaran selama ini dilaksanakan seperti apa Ibu? Dan bagaimana? Selama Ini kan, ini hmm, selama ini saya masih terus ya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Eh, saya melakukan teknik-teknik yang saya cari gitu ya untuk meningkatkan konsentrasi anak Bu, terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, jadi Ibu sudah melaksanakan teknik-teknik, metode-metode ya untuk mengatasi itu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Kira-kira tujuan yang ingin Ibu raih dari obrolan kita hari ini, percakapan kita hari ini, atau pembicaraan kita hari ini apa Bu? Saya ingin menemukan bagaimana caranya dengan jumlah siswa sebanyak itu dan dengan keaktifan anak-anak pada masanya itu ingin mendapatkan keefektivitasan kegiatan pembelajaran saya sehingga apa yang saya sampaikan sampai kepada anak-anak seperti itu. Efektivitas pembelajaran ya Bu ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Memang itu harus segera ya Bu ya. betul Ibu. Apakah memang menurut Ibu pembelajaran yang efektif dan berkualitas itu seperti apa? Menurut Ibu pembelajaran yang efektif dan berkualitas itu seperti apa? Kalau Ya, boleh tahu Ibu. ya Ibu. Yaitu adanya komunikasi yang baik ya daripada siswa dan juga guru, adanya kolaborasi yang baik dan juga adanya penerimaan dari materi tersebut oleh siswa dengan baik. Kesempatan apa yang dimiliki Ibu untuk dapat mencapai pembelajaran yang diinginkan?
Yaitu penggunaan teknik-teknik atau metode-metode yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, Bu. Jadi penggunaan metode-metode atau pembelajaran-pembelajaran ya Bu ya? Iya, betul, Ya. Ibu. Lanjut bertanya ya Bu. Boleh, Ibu. Semangat. Dari skala 1 hingga 10, berapa kiranya pencapaian tujuan pembelajaran saat ini yang Ibu alami? Melihat dari skala mungkin 6 ya Bu ya, karena belum terlihat signifikan perubahannya karena masih terbentur dengan kendala-kendala yang belum bisa terpecahkan sebetulnya ya. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan yang terkait, nah ini akan membantu pemecahan masalah yang saya hadapi di kegiatan pembelajaran bersama siswa. Jadi Ibu ada di posisi 6 ya Bu ya? Betul Ibu. Ke depan mungkin akan ditingkatkan lagi ke posisi yang lebih tinggi lagi, luar Amin, biasa. amin, amin, amin Ibu. Apakah Ibu memiliki kekuatan atau peluang baik yang bisa dilakukan dalam mencapai tujuan agar pembelajaran dapat sesuai yang diharapkan? Apakah kekuatan yang dimiliki Ibu atau peluang yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan pembelajaran yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan tadi? Apa ya? Dengan modal optimisme kali ya Bu ya. Saya optimisme dan yakin sekali dengan semangat saya untuk menggali potensi dan juga ingin mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan niat supaya anak-anak bisa lebih baik lagi. Saya yakin harapan saya akan terwujud gitu ya Bu ya. Optimisme ya Bu. Optimis. Ya. Ya, betul Ibu. Luar biasa ya. Berarti itu kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang diinginkan, untuk mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi di awal bisa terselesaikan dan itu adalah solusinya ya Bu ya. Iya betul Ibu. Tadi kan saya bertanya tentang peluang ya dan kekuatan gitu yang Ibu miliki. Tahu juga apa sih hambatan yang Ibu alami selama ini dalam melaksanakan pembelajaran? Atau gangguan-gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan? Ya, kalau misalkan hambatan-hambatan dari diri sendiri gitu ya Bu ya, dengan metode atau cara menyikapi anak-anak mungkin bisa sedikit demi sedikit bisa teratasi ya Bu ya. Seiring berjalannya waktu mungkin bisa terkendalikan. Tapi ada hal yang belum bisa diinikan, yaitu efektivitas pembelajaran tersebut itu seharusnya dari jumlah siswa tersebut harusnya sudah dibagi 2 lokal ya Bu ya. Sedangkan pada saat ini yang terkait masih belum bisa memberikan solusi gitu ya, karena keterbatasan lokal dan juga keterbatasan guru, dan itu belum bisa dilaksanakan, sehingga dari hal tersebut masih belum bisa terpecahkan. Tapi mudah-mudahan walaupun dengan kendalanya tersebut, saya bisa sedikit mengatasi dari permasalahan yang saya alami. Iya. Ya, baik Bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Boleh Ibu. Ya. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi? Ada rencana nggak Ibu untuk mencapai tujuan tadi? Tujuan Ibu tadi kan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin diinginkan, pembelajaran yang diharapkan gitu, pembelajaran yang membuat yang efektif gitu ya, seperti itu. Ada nggak rencana ke arah situ Bu? Ada Ibu. Ada beberapa rencana yang akan saya terapkan di kelas saya, terutama untuk memecahkan masalah tersebut ya.
Pertama, saya akan terus mencari referensi bagaimana caranya kegiatan pembelajaran tersebut bisa menarik perhatian siswa, agar siswa tersebut fokus terhadap materi yang saya terima. Itu dengan apa? Kemarin pun saya sudah mengajukan sekolah saya, kebetulan ya Bu ya, belum mempunyai Infokus. Saya sudah mengajukan Bapak harus mengalokasi untuk berinfokus. Saya ingin pembelajaran saya menarik sehingga walaupun siswa saya begitu banyak, dengan hal-hal yang baru dan menarik pasti mereka juga akan tergiring gitu ya fokusnya. Tidak hanya kalau misalkan ceramah saja, saya pun memaklumi gitu ya kepada siswa-siswa pasti mereka akan bosan. Juga akan mencari referensi bagaimana kegiatan-kegiatan materi-materi tertentu agar bisa dilakukan di luar kelas juga, karena anak-anak tersebut mereka senangnya sebetulnya bermain gitu ya, kinestetik gitu ya, ada hal yang dilakukan dengan gerak otot dan otak gitu. Jadi saya ingin membawa mereka belajar di luar kelas juga gitu. Jadi begitu Ibu, dan masih banyak lagi mungkin ya. Baik Ibu, dari rangkaian-rangkaian rencana tadi yang Ibu sampaikan, adakah yang lebih diprioritaskan oleh Ibu sehingga bidikan rencananya itu tepat gitu Bu? Ada nggak yang diprioritaskan, yang lebih diprioritaskan oleh Ibu? Kegiatan pembelajarannya ya Bu ya? Atau gimana ya? Kegiatan pembelajarannya ya, sekarang saya sering membawa itu audio Bu ke kelas ya, sound. Jadi ketika anak-anak sudah merasa bosan atau bete di kelasnya, saya selain ice breaking dengan pengeras suara juga, misalkan kami menyanyikan lagu-lagu wajib nasional gitu ya, menggunakan audio, anak-anak sangat senang sekali gitu ya Bu. Jadi mereka juga lebih bergerak mungkin badannya, seperti main-main gitu ya, lebih merefresh, tidak boring mendengarkan materi yang saya sampaikan. Itu salah satunya Bu. Itu yang jadi prioritas utama gitu ya? Iya. Menarik sekali Ibu ya. Kemudian itu kalau masalah waktu gimana Ibu jangka waktunya, jangka waktu pencapaiannya? Apakah dengan prioritas yang tadi bisa segera tercapai tujuan yang Ibu harapkan atau bagaimana? Kalau untuk pencapaian? Kalau untuk pencapaian untuk saat ini belum terlihat signifikan ya Bu ya. Hanya saja terlihat ada perbedaan dari sebelumnya gitu. Jadi ada lebih anak-anak lebih ada perubahan yang tadinya kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Sekarang anak-anak sudah jauh lebih fokus terhadap materi yang saya sampaikan. Jadi sesegera mungkin ya kalau ya. Iya betul itu. Ya. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu laksanakan itu menurut Ibu bagaimana? Ukuran keberhasilannya, indikator keberhasilan bahwa rencana yang Ibu akan laksanakan itu dinilai berhasil atau tidak gitu. Ukuran keberhasilan, indikatornya. Ukuran keberhasilan yang saya lihat dari apa yang saya lakukan, mungkin apabila anak-anak sudah merasa nyaman dan ada perubahan kali ya Bu ya. Ketika saya masuk kembali melakukan kegiatan pembelajaran, ada perbedaan anak-anak lebih fokus kepada pembelajaran saya, itu sudah merupakan ukuran keberhasilan dari apa yang saya lakukan mungkin ya Bu. Iya. Baik Bu, semangat ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Semangat. Ya. Nah, tadi kan ukuran keberhasilannya sudah Ibu sampaikan. Nah, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan dari rencana-rencana yang Ibu laksanakan? Kan dalam pelaksanaan perencanaan yang kita akan laksanakan itu pasti tidak akan luput dari gangguan ya. Bagaimana untuk mengantisipasi itu Ibu? Mengantisipasi gangguan-gangguan yang akan kita hadapi
ketika perencanaan itu kita laksanakan? Ya, untuk saat ini belum terlihat sih ya Bu ya. Tapi kalau misalkan apabila ada gangguan-gangguan, saya sebisa mungkin dan semaksimal mungkin mencari alternatif lain agar rencana apa yang sudah saya mau dilaksanakan dan akan dilaksanakan itu supaya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik, Ibu. Luar biasa ya, Masya Allah. Eh, adakah komitmen terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Komitmennya, adakah komitmen terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Ya, komitmennya saya akan terus melaksanakan dan melanjutkan apa yang sudah saya rencanakan Ya. sampai apa harapan yang saya inginkan itu tercapai. Ya. Dan niat akhirnya yaitu bagaimana caranya supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, menyenangkan, dan bisa menerima atau menyerap apa-apa materi yang saya sampaikan. Insya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan komitmennya terus dijalankan ya Ibu ya. Kalau misalkan komitmen sudah bisa dijalankan, kira-kira Ibu siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu Ibu? Tentunya saya sendiri ya Bu ya. Tentunya dari diri saya sendiri dan juga mungkin anak-anak yang diajak oleh saya untuk melakukan komitmen tersebut ya Bu. Gitu. Ya, intinya saya lah ya harus terus menjaga untuk selalu optimis dan konsisten secara kontinu untuk melaksanakan hal tersebut agar tercapai ada pihak di luar Ibu misalnya yang bisa membantu Ibu, yang bisa membantu merealisasikan rencana-rencana atau merealisasikan menguatkan komitmen yang sudah Ibu terapkan gitu. Adakah orang luar di luar Ibu yang bisa membantu gitu? Paling kepala sekolah ya Bu ya, karena apabila ada hal-hal yang saya butuhkan yang menyangkut apa yang saya butuhkan dari sekolah, mungkin saya hanya kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah bagaimana Bapak Sekolah bisa mensupport, mendukung, dan membantu lainnya gitu ya kepada saya gitu dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Juga rekan sejawat mungkin rekan sejawat juga sangat membantu apabila saya menemukan hal-hal terkait yang harus membutuhkan rekan sejawat gitu. Baik Ibu, semangat ya. Siap Ibu. Iya. Adakah tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan ini Ibu? Saya akan langsung eksekusi Bu. Karena iya langsung eksekusi hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan, insya Allah akan saya realisasikan di kelas saya agar apa yang selama ini menjadi beban pikiran saya segera tercairkan Ibu. Iya, luar biasa Ibu. Ya, baik Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya lakukan untuk menghantarkan Ibu dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang Ibu alami. Semoga ke depan pembelajaran Ibu menjadi lebih baik, lebih menarik, ya, lebih efektif tentunya, lebih kepada berpihak kepada murid. Semoga ya Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Yang itu yang bisa saya lakukan untuk menghantarkan Ibu pada solusi. Tetap semangat dan dalam mendidik putra-putri kita menuju profil Pancasila. Kita sudahi Ibu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.